Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Indriana Basari dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Apa itu konsepsi? Konsepsi adalah suatu peristiwa penyatuan antara sel mani dengan sel telur di dalam tuba falopi. Hanya satu sperma yang mengalami proses kapasitasi yang dapat melintasi zona pellucida dan masuk ke fetus ovum. Konsepsi memiliki kemungkinan paling berhasil jika hubungan seksual berlangsung tepat sebelum ovula. Sperma dapat hidup selama 3-4 hari di dalam saluran genitalia wanita dan idealnya harus berada di dalam tuba falopi saat ovulasi terjadi. Karena ovum hanya bisa hidup selama 12-24 jam. Wanita dapat memprediksi ovulasi dengan memantau perubahan dalam tubuhnya. Waktu yang optimal untuk mulainya kehamilan adalah dalam 24 jam ovulasi, koitus atau hubungan seksual. Selama 24 jam sebelum ovulasi akan menyediakan spermatozoa pada tuba falopi yang siap menerima kedatangan ovum. Dengan demikian, penting bagi wanita mencoba untuk mengerti bahwa ia mengetahui perkiraan hari ovulasinya. Dan di sini juga ada proses terjadinya konsepsi. Di sini ada spermatogenesis. Secara embrional, spermatogonium berasal dari sel primitif tubulus testis. Setelah bayi laki-laki lahir, jumlah spermatogonium yang ada tidak mengalami perubahan sampai masa akil balik. Pada masa pubertas, di bawah pengaruh sel-sel interstisial Leydig, sel-sel spermatogonium ini mulai aktif mengadakan mitosis dan terjadilah spermatogenesis. Yang kedua ada ovum. Pertumbuhan embrional oogonium yang kelak menjadi ovum terjadi di genitalia rige. Terakhir, di sini ada faktor yang mempengaruhi konsepsi. Di sini yang pertama ada infertilitas pada wanita. Untuk menjadi hamil, wanita perlu memiliki siklus ovulasi yang teratur. Ovumnya harus normal dan tidak boleh ada hambatan dalam jalur lintasan sperma atau implantasi ovum yang sudah dibuahi. Yang kedua, ada masalah ovulasi. Di sini, masalah ovulasi dapat disebabkan oleh disfungsi hipotalamus, kelenjar hipofisis atau kelenjar tiroid. Karena peningkatan kadar prolaktin dapat disebabkan baik oleh masalah kelenjar hipofisis atau kelenjar tiroid. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan saya. Jadi, di sini konsepsi suatu peristiwa penyatuan antara sel mani dengan sel telur di dalam tuba falopi. Hanya satu sperma yang mengalami proses kapasitasi yang dapat melintasi zona pellucida dan masuk ke fetus ovum. Dan setelah itu zona pellucida mengalami perubahan sehingga tidak dapat dilalui oleh sperma. Di sini konsepsi dapat terjadi jika beberapa kriteria dipenuhi. Senggama harus terjadi pada bagian siklus reproduksi wanita yang tepat. Ovarium wanita harus melepaskan ovum yang sehat pada saat ovulasi. Pria harus mengeluarkan sperma yang cukup normal dan sehat selama ejakulasi. Tidak ada barir atau hambatan yang mencegah sperma mencapai penetrasi dan akhirnya membuahi ovum. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsepsi. Yaitu tadi saya sudah jelaskan, ada infertilitas pada wanita dan masalah ovulasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.